Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Bagaimana jika di tengah pesta keramaian seseorang memakai pakaian syar'i bercadar? Apakah ini termasuk syuhrah? Syuhrah ya, bukan subroh. Syuhrah, pakai H. Pertama, tentu kita dengan syariat dulu. Seperti wanita pakai jilbab, pakaian laki-laki tidak isbal, dan seterusnya. Tentu ini tidak boleh diganggu-gugat dengan kebiasaan setempat. Yang harus mengikuti kebiasaan setempat adalah yang halal. Tidak isbal, tapi modelnya celana panjang apa gamis, kan gitu. Celana panjang, gombrong, lebih baik daripada gamis. Kenapa? Mayoritas seperti itu. Gamis lebih baik dari celana panjang yang gombrong tadi. Kenapa? Karena mayoritas pakai gamis. Gitu ya. Adapun jilbab, ya tidak bisa dilepas dengan alasan syuhrah, walaupun betul-betul syuhrah, ya, walaupun betul-betul syuhrah. Yang lainnya apa mestinya? Pakai koteka misalnya, ya kan? Masuk ikut-ikutan biar nggak syuhrah, ya. Ya ribuan orang pakai koteka semua, ini nggak pakai koteka, ya tentu menjadi pusat perhatian, ya kan? Ya nggak bisa seperti itu. Kalau haram ya tidak boleh. Ini khusus yang halal. Cadar kan tidak wajib, ya. Dan tidak bisa mengatakan bahwa cadar itu di sini syuhrah, enggak ya. Artinya kan sudah umum lah, ya, sudah biasa. Maka bahwa itu tidak wajib, ya. Tapi memakai cadar menutup fitnah atas kecantikannya, ya tentu tidak boleh disalahkan, walaupun tidak wajib. Apa hikmah memakai gamis dan celana panjang tidak melebihi mata kaki? Tentang hikmah ribuan yang kita tidak tahu, ulama tidak tahu, bahkan Rasulullah juga tidak tahu. Bahwa pasti ada, betul. Tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu tanpa hikmah. Apa hikmahnya mencium Hajar Aswad? Pasti ada. Cuman Rasul nggak tahu. Apa hikmah melempar jumrah 7 kali? Adakah? Pasti. Tapi Rasul nggak tahu. Kalau beliau tahu, tentu beliau kasih tahu. Nggak ada keterangan. Kalau hikmah menutup makanan, minuman saat ditinggal pergi, saat mau tidur, kan ada. Beliau kasih tahu. Kalau melempar jumrah, termasuk ini. Bahwa itu sombong, ya. Tapi kan apa semua orang akan mengatakan bahwa isbal pasti sombong? Tidak, ya. Tidak, ya. Nah, termasuk di negeri kita. Umumnya kaum muslimin tidak akan mengatakan sombong tuh karena isbal. Enggak, kan? Tentu kita yakin dengan sabda Nabi bahwa itu sifat sombong. Hikmahnya kita bisa tahu, bisa tidak. Jangan seperti Mu'tazilah yang mengatakan semua kaum muslimin harus tahu. Atau jangan seperti Asy'ariyah yang mengatakan hikmah itu enggak ada. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, ketika Allah melarang sesuatu, enggak ada apa-apanya. Emang Allah maunya seperti itu. Ini Asy'ariyah. Sangat bertolak belakang dengan Mu'tazilah tadi. Ahlus sunnah di tengah-tengah.
seluruh perintah dan larangan Allah pasti ada hikmahnya, tapi ada yang ketahuan, ada yang tidak. Kita tidak usah memaksakan diri. Apakah menginjak najis itu membatalkan wudu? Tidak ya, tidak sama sekali. Cuci najisnya, habis itu sholat. Tidak perlu wudu lagi. Ada yang mengatakan manhaj salaf juga menyembah dan ibadah di kuburan dengan dalil karena mereka banyak yang sholat jenazah di kuburan. Bagaimana ini? Ya, tuduhannya Rasulullah. Yang pertama kali sholat di kuburan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya tuduhan-tuduhan mereka ini gara-gara mereka minim pengetahuannya terhadap Rasulullah. Minim sekali. Mosok sekelas profesor, doktor mereka nggak tahu kalau Rasulullah itu pernah sholat di atas kuburan. Ketika beliau mendengar ada yang meninggal, yaitu seorang wanita penyapu masjid. Ini yang ngaji salaf ya, bukan pelajar, bukan santri, bukan ustadz apalagi tahu. Nah, sementara mereka yang profesor, doktor nggak tahu. Aneh melihat ada seorang muslim sholat jenazah di kuburan. Itu Nabi yang pertama kali melakukannya. Karena sholat jenazah tanpa rukuk, tanpa sujud. Sholat yang ada rukuknya, sujudnya tidak boleh di kuburan, bahkan tidak boleh di masjid yang masjid itu ada kuburannya, menyatu dengan kuburan. Bila sudah sholat tarawih dan witir 11 rakaat ba'da isya, sholat apalagi nanti di sepertiga malam? Bisa sholat sunat wudu, bisa sholat tahiyatul masjid kalau sedang itikaf di masjid, ya kan? Atau baca Al-Quran, tafakkur, tadabbur, banyak sekali. Zikir, ya. Ibadah bukan cuma sholat. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.